Assalamualaikum para sahabat, ini adalah kebun mangga saya. Kami tanami berbagai macam aneka mangga, diantaranya ini adalah mangga Irwin dari Australia. Nah, setiap kali musim buah mangga, jadi semuanya bisa berbuah lebat seperti ini. Perawatannya dan pemupukannya mudah ya, jadi pemberian nutrisinya juga cukup mudah para sahabat. Nah ya, jadi warnanya memang merah untuk mangga Irwin dari Australia ini ya. Salah satu untuk pemberian nutrisi saya cukup membuat biopori ya. Bioporinya saya kasih berbagai macam sampah dapur dan daun-daun kering. Jadi ini saya masukkan ya. Terus kemudian nanti limbah yang menjadi air lindinya bisa diserap oleh nutrisi daripada tanaman mangga saya. Terus kemudian ini juga demikian, bisa dilihat tuh bunganya juga lebat, buahnya juga lebat ya. Sama kita kasih biopori seperti ini ya para sahabat ya. Nah ya, jadi satu tanaman satu tanaman mangga saya kasih satu biopori seperti itu ya. Saya menggunakan paralon yang besar saja. Di samping itu saya juga ingin menunjukkan bahwa mangga-mangga yang jatuh atau tidak jadi, yang pecah, yang busuk itu saya jadikan satu di sini. Nah, ini juga bisa alternatif, bisa saya jadikan kompos ya para sahabat ya, langsung ke dalam langsung di sekitar tanaman. Nah, ini kadang-kadang juga hati-hati ya. Kadang-kadang ada yang menyampaikan ini panas ya, nanti jangan menimbulkan gas dan seterusnya ya. Selama kita siram setiap sore ya, setiap hari, insya Allah panasnya akan bisa dikendalikan. Kemudian yang ini saya menggunakan daun-daun kering seperti ini para sahabatku ya. Jadi ini kalau kita kasih daun-daun kering seperti ini, tanahnya ya, jadi semua tanahnya itu tidak keras, jadi gembur begitu. Tinggal kita mengendalikan gulma-gulmanya begitu ya para sahabat ya. Jadi terus kemudian ada juga yang saya berikan ini limbah dapur. Jadi limbah dapur juga bisa saya tanamkan di sekitar ya, di sekitar batangnya, tetapi jangan dekat-dekat. Jadi tanahnya juga bisa dilihat sangat gembur sekali. Jadi kalau itu limbah dapur itu harus saya tanam ya para sahabat ya. Tapi kalau daun terus kemudian yang mangga-mangga yang tidak jadi begini bisa saya taruh di atasnya. Nanti cukup saya timbun menggunakan tanah atau mereka akan menjadi tanah sendiri begitu ya para sahabat ya. Ini adalah mangga cokanan ya para sahabat ya. Nah ya, jadi ini pun juga lebat. Kemudian ini juga mangga dari Thailand, mangga okyong, juga sangat lebat ya para sahabat. Itu sudah tampak buahnya juga besar. Ini juga demikian. Jadi ini tanahnya akan subur ya para sahabat ya, dan tanahnya akan gembur maksud saya begitu ya. Jadi ini bisa dilihat, ini mangga dari luar negeri pun itu bisa tumbuh subur ya, dan tanahnya tidak tanah yang keras begitu. Demikian juga ini ya, ini saya kasih daun-daun yang kering seperti itu para sahabat ya. Jadi saya tidak pernah membuang ya, maaf ya, membuang sampah ya. Saya masukkan di atasnya begitu ya, sehingga ini bisa dilihat tuh hasilnya ya para sahabat ya, sampai atas-atas, sampai mulai dari kami membeli itu kira-kira berapa 20-an senti ya tingginya, sampai sekarang sudah 7 tahun, sudah besar dan menghasilkan mangga yang banyak sekali. Memang sebagian besar ini adalah mangga Irwin dari Australia ya. Jadi cukup mudah ya para sahabat ya untuk mengendalikan, sekarang mengendalikan hama. Mengendalikan hama cukup saya semprot menggunakan air rendaman kulit bawang ya para sahabat ya. Saya semprot aja. Jadi memang masih ada bekas kayak gini nih, putih-putih, ini telur daripada ini ya. Telur daripada kutu putih, tapi bisa kita kendalikan ya para sahabat ya, supaya tidak mengganggu buahnya. Kemudian juga buahnya harus kita bungkus supaya tidak diganggu juga lalat buah. Nah ini biasanya para sahabat kalau menanam
mangga ya, buah-buahan itu biasanya banyak sekali dihinggapi oleh lalat buah ya. Bisa dilihat di tempat saya menghindar semua, jadi belalang, lalat buah begitu. Karena baunya sudah bau ini ya, bau bawang putih, cabe, kulit bawang ya, bawang putih, bawang merah, cabe ya, itu saya semprotkan begitu saja. Ini selama ini ya, jadi kapan kita menyemprotkannya? Saya semprotkan pada saat bunganya mau menjadi bakal buah. Jadi itu saya semprotkan begitu sehingga mengurangi kutu putihnya begitu, sehingga tidak makan calon buahnya begitu ya Bu. Ya para sahabat ya. Jadi inilah para sahabat berbagi saya ya. Di sana sini kelihatan ya bahwa mangga saya sangat berbuah lebat. Nah, ini mangga Mahathir ya dari Malaysia. Tuh, ini juga dompolan seperti ini tapi nanti seleksi alam. Biasanya yang jadi antara 1 sampai 2, nggak pernah 3 ya dalam satu tangkai. Karena memang buahnya sangat besar sekali, jadi minimal 2,5 kg per satu buah ya. Jadi subur sekali ya. Jadi daunnya pun juga subur, kemudian kita pruning seperti ini. Jadi inilah para sahabat cara saya supaya mangga-mangga saya bisa berbuah lebat seperti yang saya sampaikan ya para sahabat. Nah yang sebelah sini juga ada tuh ya. Nih. Baik para sahabat, salam sukses, ayo kita sedekah oksigen terus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.